Oke, teman-teman ya. Ya, sedikit berbagi pengetahuan tentang sebuah senjata keris ya. Nah, jadi setiap setiap suku dan bangsa itu kan mereka punya kebudayaannya masing-masing dan punya senjata khusus khasnya masing-masing ya. Kayak rencong di Aceh, celurit di Madura, badik mana Sumatera apa ya? Sulawesi, apa itu? Orang Kalimantan, Kujang, Sunda, Sunda, maaf. Itu Kalimantan apa namanya itu? Mando itu Kalimantan kan. Nah, saya selaku keturunan orang Jawa dan saya selaku orang Jawa itu saya punya keris gitu. Jadi orang Jawa itu bisa dibilang laki itu zaman dulu itu punya lima hal. Nah, satu pertama keris, dua kuda, rumah, istri, burung. Nah, itu lima itu harus punya semuanya itu baru dikatakan laki-laki. Ciri khasnya loh. Tapi seiring berjalannya waktu dan zaman, ya udah mulai banyak hal yang bisa tergantikan. Namun ada sesuatu yang tidak bisa digantikan. Ya, salah satunya ini satu keris itu nggak bisa digantikan. Jadi kalau kuda itu zamannya udah berubah, kuda besi, sekarang orang naiknya motor. Nah, yang kedua keris, karena keris itu ciri khas nggak bisa dirubah. Istri itu wajib. Laki-laki kalau nggak punya istri bukan laki-laki gitu ya. Laki-laki, istri wajib. Rumah itu masih bisa ditunda. Nah, burung itu masih bisa digantikan. Contoh kayak ayam atau ikan atau apalah yang bikin suami laki-laki itu betah di rumah lah. Intinya di eranya itu keris tersebut itu lebih dari seperti teman hidup lah ya. Iya. Menemani dimanapun itu. Ciri khas, ageman serta sebuah apa ya, orang itu ya harus orang Jawa itu harus punya keris gitu apa ya, pendamping lah keris. Jadi di era dulu itu kalau berperang yang lakinya itu ikut perang terus mati, padahal besok mau menikah, kerisnya dibawa kasihkan ke calon mempelai wanitanya, dan mempelai wanitanya itu menikah itu sampingnya itu keris gitu loh ya, sebagai simbol gitu loh, simbol itu kerisnya si itu gitu. Makanya biasanya keris itu akan temurunkan. Nah, mulai kita buka sejarah ini keris namanya keris betok. Oh, itu namanya betok. Keris betok ini. Betok itu bukan ya, empunya itu mengerucutnya itu bukan untuk berperang. Apa? Membuat betok ini itu identiknya itu cuma buat ageman. Bukan untuk berperang. Masa iya dulu orang Jawa itu berperang melawan tombak, panah, pedang yang panjang-panjang, masa pakai hal seperti ini kan nggak mungkin kan. Ini lebih ke kebudayaan, filosofi ya, kayak ritual keagamaan mereka itu kan dulu waktu masih pakai sajen ini namanya keris sajen. Filosofinya di sini ini ada gambar ya orang berdoa, namanya ini Pandito Semedi, pendeta bersemedi ya. Wong siki ngomong ya donga lah, ngarep mari ki Maha Kuasa ki maring dhuwur, minta ke yang atas. Filosofinya seperti itu. Jadi bukan minta ke kerisnya, tapi ke atas. Itu suatu hanya gambaran saja. Gambaran saja gitulah. Jadi ya filosofinya seperti itu. Ini sejarahnya ini panjang banget nih. Ini bilah keris ini nih pijitan ini dibuat sengaja ini. Ini bukan pandai besi dalam arti dengan dibakar ya, tapi ini langsung iya, tangan itu ya. bukan ditempa pakai palu ini atau ini sejarahnya konon ceritanya itu ya. Iya, pakai jari. Sangat susah. Ya, sangat susah ini. Ini nih, lihat ini. Nanti bisa di zoom di visual tentang detailnya. Kalau ini bisa
ini kan nggak simetris, ini dekok-dekok, ini cekung-cekung, ini ya, ini bekas pijitan. Kenapa orang Jawa itu bisa dibilang di era itu ilmu penempaan besi atau ilmu tentang kebesiannya itu dulu orang Jawa itu tinggi. Tinggi ya. Ya, negara mana sih yang punya alat musik dari besi? Cuma Indonesia lah. Cuma lebih banyak. iya. Orang gitar Eropa kan dari kayu kan. Oke. Orang Arab gendang dari Kalau kulit. tadi ini betok Ya. ya. Kalau yang ini nih, yang lain ini apa ini Pak? Ini- coraknya ataupun jenisnya keris apa gitu. Kalau tadi ini betok, Ya. kalau yang Ini saya masih mempelajari ininya, ini belum ketemu loh apa dapurannya itu. Dapur itu kan mukanya jenis kerisnya itu belum ketemu di ini. Jadi saya tidak berani bilang menyimpulkan lah ini keris apa, karena ini memang sengaja didesain ini untuk tarung. Ini estimasi dari besinya ini dari era kerajaan daerah Majapahit. Majapahit. Ini kuat banget, ini dari ratusan tahun pun besinya ini masih Masih kuat, utuh, masih masih utuh, kokoh, masih ya. kokoh. Jadi sengaja ini memang digunakan untuk senjata peperangan. tikam ya, peperangan. Dan ini pamornya itu keleng, hitam semua. Kalau di era peperangan itu, kalau pamor itu dikelengkan itu ada tujuannya, dihitamkan itu ada tujuannya. Nanti kalau pamornya kelihatan, nanti lawannya itu tahu, oh dia punya kerisnya pamor, pamor apa? Lawannya pakai pamor ini. Nanti makanya ada istilah kalah pamor. Kalah pamor. Oh, jadi sebenarnya slogannya seperti itu Iya, ya, filosofi pamor itu ya. kalah pamor itu contoh kayak beras putih. Kerisnya pamornya beras putih. Tandingannya hujan emas atau apa gitu loh. Makanya iya, untuk peperangan itu, untuk tarung itu tidak diperindah dengan pamor atau apa gitu. Iya. Untuk mengaburkan. Untuk lah mengaburkan. intinya. Itu ada Ada. filosofi Iya. seperti itu Pak. Filosofinya misalkan saya lawannya kamu. Anda punya keris ini gitu kan. Nah, kalau keris itu dilawan sama keris ini dengan pamor lawannya kalah gitu. Tapi kalau jenengan dikeleng, dihitam pekatkan, Jadi tidak tahu dulu. nggak tahu dulu itu pakai pamor apa itu gitu. Filosofinya. Filosofinya seperti itu. Tutup ini keleng, ini memang ini looknya ini look 7. Blok 7. Look 7 ini 1. Ini dihitungnya dari sini ya. Ini 1 teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7. 7. Ya look itu. Ini bagian ini namanya gonjo. Bojo. Ini lambe gajah. Lambe gajah. Lambe gajah ini sebenarnya ada artinya Maknanya sama, maknanya semuanya. sama. Cuma nanti terlalu lama ya. Kita di lain waktu mungkin detailnya akan nanti saya ya ceritakan lagi ya. Nah, ini kita kembali etika membuka keris ya. Keris itu kan senjata paling berbisa itu. Setiap membukanya pun punya filosofinya, punya maknanya. Kalau ingin melihat keris atau menghormati empunya atau gimana itu, bukanya itu kayak gini. Karena yang ditakutkan itu Tata caranya, tata deteknya. caranya. Ini untuk membuka sebuah keris. Diangkat warangkanya dulu. Tapi kalau ketemu musuh atau ada orang yang mengganggu, yang ditarik ininya, samping itu. Ini namanya keris Kalawijan. Keris Palawija. Ya, hampir dibilang Palawija, tapi terkenalannya ya mungkin Kalawijan. Kalawijan. Kalawijan itu. Jadi ini keluar dari pakem. Pakem maksimal itu look itu 13, itu normal. Ya kayak sabuk inten, terus keris sengkelet itu looknya 13, di lebih dari 13 itu namanya Kalawijan atau orang normal. Jadi ini looknya 15 ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15. 12. Ini lebih panjang dari biasanya dan looknya pun lebih banyak daripada biasanya. Karena biasanya keris Kalawijan itu keris-keris pesanan. Pesanan itu yang megang itu orang-orang yang udah biasa gitu. Karena biasanya itu maksimal itu 13, lebih dari 13 berarti nggak biasa. Udah biasa gitu. Kalau kurang ya kurang, kalau lebih ya lebih. Maksudnya orang ya, Orang tersebut. ya maaf ya mit ya, bukannya menghina ya. Kayak kurang kayak cacat gitu apa. Itu lebih dari 13. Di luar kewajaran sih. Nah, terus orang yang memang susah diatur, nggak mau nurut atau grabis atau itu contoh punya pemikiran sendiri atau apa, itu Kalawijan. Kalawijan. Orang umum, orang biasa nih. Kalau nggak pinter-pinter sekalian, Istilahnya kalau tidak nggak standarnya lah. iya ya. nggak ada standarnya itu Kalawijan. Ini pun sama, ini keleng juga. Ini biasanya ini yang megang keleng-keleng gini terus Kalawijan itu di era itu kalau adipati atau para senopati sing angel-angel sing carane sing wis ora umume gitu lho. Nek pinter ya pinter banget kayak Gajah Mada. Kayak wong jenenge kayak wong Kalawijan kayak wong carane punya pemikiran idealisnya sendiri gitu. Sendiri. Ya itu Kalawijan. Kalau masalahnya dari fisiknya beliau nggak cacat. Beliau nggak cacat. Dia tapi punya kelebihannya. Kelebihan. Nah, makanya itu Kalawijan. Ya Kalawijan. ora lumrah gitu, ora wajar gitu. Oke, itu pemirsa penjelasannya Nah. tentang keris Kalawijan. Ya, Kalawijan. Kalau ini nih, Ini apa ini Pak? ini bukan keris, teman-teman. Ini bisa dibilang sebelum adanya keris ya. Belum adanya keris. Ini dari logamnya. Ini dari era Kabudan. Kabudan. Era Kabudan. Ini golok, teman-teman. Ini golok. Ini bisa di-zoom, teman-teman. Ini udah tua banget. Udah korosi ya. Udah korosi, ini korosinya banyak banget, teman-teman. Ini lipatan-lipatannya kan ini tempaan juga lipatan. Batu meteornya itu kelihatan banget. Kalau ada senter ini ini Mungkin nanti aja di zoom aja nanti. iya, materialnya itu bagus banget. Nanti aja. Ini ada emasnya juga, teman-teman. Kuningan ini. Ini dari batu meteornya itu banyak banget. Ini kuning-kuning ini emas, teman-teman. Kalau ada senter itu kena sinar ini ke kuning-kuningan ini, mengkilat kuning. Nah, ini era Kabudan. Ini namanya ya bisa dibilang badik ya golok ya. Di era itu mereka membuat senjata itu untuk keseharian bertani atau apa. Ini ada di relief candi itu orang megang golok Senjata ini. lah ya. Iya, senjata ini hampir seperti ini. Ini era Kabudan. Berarti ini bukan senjata perang ya, ini bukan keseharian ya intinya. Ya, ini untuk keseharian. Nah, fungsinya kalau bisa dibilang ya ini untuk kayak keseharian lah. Ya keseharian ya, bisa juga buat perang lah. Contoh kayak orang Betawi itu kan punya golok itu. Oh iya. Golok itu kan si pitung itu pakai golok itu ya buat tarung sama londo, ya bisa buat apa ya, ngupas kelapa ya bisa gitu loh. Intinya maknanya itu dia emang tidak dibutuhkan khusus gitu loh. Dia Iya. multifungsi lah. Multifungsi, ini bukan dibentuk ininya khusus. Jadi keistimewaannya dari ini itu usianya, teman-teman. Ini usianya ini era Kabudan. Waktu ratusan tahun gitu. iya itu udah dinastinya yang lama itu sebelum para wali mungkin masuk ke Nusantara itu loh. Masih era karena era Kabudan itu apa punya ciri-ciri sendiri dari material logamnya itu. Material logamnya itu serpian meteornya sama Masih ada ya, masih banyak kelihatan banget, itu masih ya. kelihatan kelap-kelip ininya ini. Masih di era itu batu meteor itu masih banyak lah caranya. Sudah didapatkan lagi. Iya, gampang didapatkan, emasnya juga masih banyak. Era kesini meteor mulai berkurang. Terus era sekarang nggak pakai meteor, itu pakainya nikel itu. Kalau nggak nikel
ya jenis apa itu untuk membuat pamor. Nggak terlalu lah ya. Iya. Terlalu kuat ya. Karena orang sekarang susah mau nyari meteor. Kalau bisa juga gak usah ada meteor jatuh lagi, bahaya. Oke. Oke, gitu. Oke pemirsa, itulah penjelasan dari Mas Tugu. Beliau sang kolektor juga pecinta Tosan Aji. ya, Tosan Aji. Terima kasih atas waktunya Mas Tugu, Iya. atas keterangannya yang sangat detail, yang sangat panjang ini. Pemirsa, dimanapun Anda berada, bila mana dalam video ini kita berdoa ada kata-kata ataupun yang kurang berkenan atau kurang pas, mohon dimaklumi. Mohon maaf. Kita sedang Indonesia masih banyak kekurangan, dan bila mana ada yang lebih mengenal tentang apapun tadi, mohon komentar di kolom komentar, silahkan. Kita sharing-sharing ya. Terima kasih. Salam satu budaya Nusantara. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai hilang tradisi leluhur. Rahayu.